Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, kemarin ada berita yang sempat viral dan menghebohkan masyarakat nih. Di tengah PSBB seperti saat ini, Bandara Soekarno-Hatta malah ramai dipadati penumpang. Bahkan dari foto yang beredar, penumpang yang ada di sana cenderung berdesak-desakan dan tidak mematuhi himbauan pemerintah untuk melakukan jaga jarak atau physical distancing. Terutama juga viral beredar ada surat keterangan sehat dokter yang diperjualbelikan secara online nih bosku. Wah, tentunya oknum seperti ini harus segera ditindak ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2020 dengan episode 50-50. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa bosku, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Import Price Index month on month yang turun dari sebelumnya minus 2,4% menjadi minus 2,6%. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 3.176K menjadi 2.981K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang naik dari sebelumnya 22.377K menjadi 22.833K. Kemudian kita akan beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK atau MIKA yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih sebesar 8,71% dan 8,62% pada kuartal 1 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT HM Sampurna TBK atau HMSP yang meraih laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 3,32 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2020, naik tipis dibandingkan laba 3,29 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Indo Tambang Raya Megah TBK atau ITMG yang laba anjlok 61,2% pada kuartal 1 2020 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, IHSG ditutup melemah 40 poin atau 0,89% menjadi 4.513. Sektor aneka industri, keuangan, infrastruktur, agrikultur, industri dasar dan pertambangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 956 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Trump gerah. Presiden Trump kembali membuat pasar mendapatkan sentimen panas dari hubungannya dengan Cina nih bosku. Kemarin dirinya mengatakan bahwa Trump masih merenungkan tentang bagaimana hubungannya dengan Cina di tengah wabah virus corona. Dan selama dirinya merenung, Trump tidak ingin berbicara dengan Presiden Cina Xi Jinping. Trump hingga hari ini memang memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Xi. Namun untuk dalam waktu dekat, Trump mungkin tidak akan berbicara dengan Xi Jinping. Trump mengatakan bahwa tanpa diminta dirinya dapat memutuskan seluruh hubungan dan kesepakatan dan lihat apa yang akan terjadi, kita akan menghemat 500 miliar dolar. Trump mengatakan bahwa dirinya sedang memeriksa semua perusahaan Cina yang terdaftar di NYSE dan bursa Nasdaq yang dimana dari antara perusahaan tersebut yang tidak mengikuti peraturan akuntansi di Amerika. Namun dirinya menyadari bahwa hal tersebut bisa saja menjadi bumerang nih bosku. Karena apabila dirinya melakukan hal tersebut bisa saja perusahaan Cina tersebut pindah ke bursa lain. Hal tersebut sangat berpotensi untuk membuat hubungan keduanya memanas apabila Trump benar-benar menjalankan hal tersebut. Dan di satu sisi yang lain, Cina saat ini sedang mempertimbangkan membatalkan atau menegosiasikan kesepakatan hal tersebut. Sejauh ini kami yakin bahwa keduanya hanya menyampaikan sentimen sebatas lisan nih bosku. Namun untuk melakukan, kami tidak seyakin itu. Apalagi di tengah situasi dan kondisi saat ini yang membuat perekonomian dunia membutuhkan kerjasama untuk dapat berjalan di tengah kesulitan seperti saat ini. Oleh sebab itu meskipun tensi mengalami kenaikan, namun kami yakin keduanya tidak cukup bodoh
untuk mengambil sebuah keputusan yang sia-sia. Kemudian cerita selanjutnya datang dari satu koin dua sisi. Situasi kembali memanas nih bosku. Masih dengan sumber permasalahan yang sama seperti kemarin mengenai kesehatan dan perekonomian. Bagaikan satu koin dengan dua sisi yang berbeda, perdebatan mengenai masalah ini terus berlanjut. Setelah pernyataan dari Dr. Anthony Fauci kemarin yang mengatakan ada konsekuensi dari sebuah pembukaan kembali yang prematur, yang dimana membuat potensi adanya gelombang kedua dibalas oleh Presiden Trump, bahwa pernyataan tersebut bukanlah sesuatu yang dapat diterima. Dr. Fauci juga meragukan apakah vaksin untuk virus corona dapat tersedia pada musim gugur nanti ketika sekolah ditetapkan kembali untuk dibuka. Sejauh ini posisi White House terhadap pembukaan kembali perekonomian telah diserahkan kepada gubernur masing-masing dan disesuaikan terhadap pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya, apakah negara bagian tersebut dapat dibuka kembali atau tidak. Namun kami melihat sebetulnya ekonomi dan kesehatan saat ini bisa berdampingan nih bosku. Selama masyarakat dapat mematuhi dengan tertib dan patuh dengan peraturan yang sudah disiapkan. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kita pasrah terhadap virus corona. Namun, apabila kita berdiam diri dan melihat aktivitas ekonomi tutup hingga waktu yang tidak dapat ditentukan, hal ini secara perlahan justru juga akan menekan dan memberikan dampak terhadap penurunan kualitas hidup kita. Karena semakin lama ekonomi terhenti, semakin besar pula dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apabila aktivitas ekonomi terhenti, bukan tidak mungkin The Fed akan memberikan tingkat suku bunga negatif untuk memberikan stimulus terhadap ekonomi. Namun apakah kita ketika tingkat suku bunga negatif tercapai serta-merta akan mampu mendorong perekonomian? Hal tersebut juga tidak akan membantu banyak menurut kami nih bosku. Karena di satu sisi ekonomi sedang dalam fase berhenti sehingga stimulus seperti apapun mungkin hanya akan menjadi obat kuat sementara waktu. Oleh sebab itu hal ini yang dilakukan oleh White House untuk mengeluarkan panduan tentang pengendalian dan pencegahan penyakit serta memberikan petunjuk agar bar, restoran, serta tempat kerja bisa dapat berjalan dan dibuka kembali. Panduan ini menguraikan serangkaian langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga keselamatan baik karyawan maupun pelanggan, termasuk kegiatan mencuci tangan, social distancing, dan memeriksa gejala apabila terkena COVID-19. Di bawah panduan dari CDC, kegiatan aktivitas ekonomi akan didorong untuk kembali berjalan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari data penting. Dari dalam negeri menjelang akhir pekan pelaku pasar terlihat seperti menunggu kepastian, di mana pada hari ini beberapa data penting terkait fundamental ekonomi dalam negeri akan segera dirilis nih bosku. Pergerakan pasar saham selama pekan ini yang cukup tertekan membuat investor cenderung berhati-hati terhadap pergerakan saham dengan kapitalisasi besar. Hal ini seiringan dengan proyeksi pertumbuhan yang dinilai melambat pada kuartal 2 tahun 2020. Selain itu pada akhir pekan ini neraca perdagangan serta kinerja ekspor maupun impor menjadi tolak ukur kekuatan perekonomian Indonesia. Kami melihat adanya penurunan yang signifikan pada impor seiringan dengan strategi pemerintah untuk menguatkan perekonomian dalam negeri terlebih pandemi corona dinilai ikut menurunkan permintaan akan produk impor dari negara lain. Pada satu sisi momentum Idul Fitri kali ini dilihat cukup berbeda nih bosku. Sehingga siklus daya beli masyarakat menjelang April dinilai tidak terlalu naik signifikan. Lagi-lagi untuk kedua kalinya dalam 2 tahun berurutan, Indonesia kehilangan momentum pertumbuhan sehingga dampak tersebut tidak dapat kita rasakan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 4.465 hingga 4.705. Namun dengan dukungan magis hari Jumat dan menghijaunya futuris di Asia, ditambah dengan penurunan yang cukup dalam sebelumnya, bukan tidak mungkin IHSG bisa bergerak menguat. Perhatikan sentimen mengenai data ekonomi Indonesia hari ini, karena akan menjadi arah pasar selanjutnya. Berikut Stockwatch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari BRPT, kemudian yang kedua ada dari BNGA, dan yang ketiga ada dari Wood. Berikut kami akan menyampaikan 2 saham pilihan Pilar Mas hari ini nih bosku. Yang pertama ada dari BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2.300 dan tingkat probabilitas sebesar 58%, sementara dalam jangka
waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1900 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Kemudian yang kedua ada dari BSDE atau PT Bumi Serpong Damai Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 565 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya, jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.